Selamat sore teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau join hari ini, teman-teman ICCOM. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Kita hari ini bakal ngabuburit bareng untuk sambil kita ngobrol dengan sekarang ini kita akan ngobrol bareng Kak Richard. Jadi Kak Richard akan ngasih sedikit sharing, kemudian kita diskusi bareng-bareng tentang Red Hat OpenStack. Jadi silahkan Kak Richard untuk sharing ke teman-teman. Bisa pakai share screen. Kak Richard. Oke. Terus nanti biasanya sih kita PPT-nya tuh nggak bisa full screen Kak Richard. Kalau full screen dia nggak gerak. Oh iya, serius. Iya nggak tahu deh, Oh, kalau Kak Richard coba mungkin bisa deh. coba aku coba dulu ya, Mbak. Halo. Kalau kayak gini gimana, Mbak? Udah gerak belum? Udah. Gerak gak? Udah gerak. Gerak ya? Oke. Yuk, mungkin aku mulai aja ya. Sebelumnya, terima kasih buat waktu teman-teman. Terima kasih juga buat Mbak Gung Sri yang udah mengundang saya buat ngobrolin soal OpenStack di ICCOM ini. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Richard Binajadi Simanjuntak. Saya merupakan seorang cloud consultant di salah satu IT company service di Jakarta. Gitu. Oke. Mungkin yang pertama, di sini karena waktunya mungkin singkat ya, jadi kita mungkin bakal ngebahas yang penjelasan umumnya aja. Mungkin bagi teman-teman yang pernah megang OpenStack atau pernah tahu, bisa kita diskusiin nanti di sesi diskusinya. Oke, yang untuk saat ini yang bakal jadi outline-nya itu ada Red Hat OpenStack Overview. Di situ nanti aku bakal jelasin tentang apa sih sebenarnya OpenStack, gimana sejarahnya OpenStack hingga bisa sampai sekarang. Terus yang kedua itu ada OpenStack Basic Administration. Meskipun ini Basic Administration, ini yang aku jelasin di sini bakal benar-benar basic banget. Mungkin untuk penjelasannya itu kayak cuman gimana cara kita nge-launch instance di OpenStack, gimana nge-create project di OpenStack, terus gimana nge-create user, paling gitu aja. Aku menyesuaikan sama waktunya juga gitu. Paling terus di akhir nanti ada diskusi soal OpenStack. Oke, yang pertama itu soal Red Hat OpenStack. Awalnya itu OpenStack itu merupakan platform open source yang dikembangin sama NASA. OpenStack pertama kali rilis itu pada tahun 2010 Oktober. Jadi apa sih inisiatif NASA ngembangin OpenStack? Itu sebenarnya karena mereka butuh sebuah cloud platform untuk service-service yang mereka miliki. Jadi untuk pertama kali NASA itu cuma ngembangin Nova Compute. Jadi kalau head to head, kalau misalnya teman-teman pernah megang AWS, pernah main-main sama AWS, itu sama kayak situ. Jadi di OpenStack itu namanya Nova Compute gitu. Terus untuk selanjutnya ada pengembangan lagi untuk rilis berikutnya. Rilis lah yang namanya versi pertamanya itu Austin. Nama si OpenStack-nya. Terus pada tahun 2011 itu ada pengembangan lagi terhadap OpenStack, nama rilisannya itu Bexar. Ini dia udah termasuk image store, atau kalau head to head ke AWS itu sama kayak AMI atau Majon Machine Instance. Jadi kalau di OpenStack itu namanya Glance, kurang lebih kayak gitu. Jadi apa sih enaknya pakai OpenStack ini? Kalau misalnya kita pengen private cloud kita sendiri, kita bisa benar-benar nge-customisasi si OpenStack ini sesuai yang kita mau. Tapi tentunya dengan terlebih dahulu nge-explore service-service OpenStack itu, gimana dia dikembanginnya, gimana dia cara deployment-nya, kurang lebih kayak gitu. Terus untuk selanjutnya ini pada awal-awal
itu OpenStack cuma punya beberapa service ini. Ada Neutron atau networking, itu kalau head-to-head AWS itu ada VPC, Virtual Private Cloud. Terus ada Nova Compute seperti yang udah aku sebutin di awal, itu sama kayak S itu. Terus ada Image Store, Glance, sama dengan AMI. Terus ada Swift atau Object Storage. Kalau di AWS itu head-to-headnya itu ada S3. Terus ada Cinder, block storage-nya. Kalau head-to-head ke AWS ada EBS, Elastic Block Storage ya, kalau nggak salah. Terus ada Keystone untuk nge-store identity kayak user, password, terus credential, SSL, dan lain-lain, kurang lebih kayak gitu. Nah, OpenStack ini sekarang ada 3. Yang pertama itu ada OpenStack Community. Ini yang benar-benar free. Ini biasanya ditujukan untuk penggunaan pribadi atau development. Cuman nggak menutup kemungkinan juga ada perusahaan yang menggunakan ini untuk mereka bereksperimen terhadap service-service. Misalnya ada service yang ingin mereka buat, terus ingin di deploy-nya di OpenStack. OpenStack ini juga cukup mumpuni untuk membuat untuk menyediakan hal yang dibutuhkan dari salah satu perusahaan tersebut, begitu. Terus ada RDO. RDO ini bedanya sama OpenStack Community, dia punya license. Cuma dia supportnya dari community juga. Terus nggak perlu sertifikasi untuk manage-nya, sama kayak OpenStack Community juga. Terus ya supportnya cuma dari community. Terus life cycle-nya itu per 6 bulan life cycle support gitu. Terus yang terakhir yang bakal kita bahas itu Red Hat OpenStack. Red Hat OpenStack ini benar-benar di manage keseluruhannya oleh Red Hat. Jadi untuk security-nya, terus optimasinya itu semua udah di manage dari Red. Jadi kita deploy ya benar-benar full support dari Red Hat gitu. Jadi dia udah di harden si source code dari si OpenStack-nya, udah optimasi, dan dia terintegrasi dengan RHEL, Red Hat Enterprise Linux. Jadi si Red Hat OpenStack ini cuma bisa diinstal di operasi operating system si Red Hat Enterprise Linux, kurang lebih kayak gitu. Terus yang bisa manage ini cuman individu yang punya sertifikasi dari si Red Hat OpenStack. Kalau nama sertifikasinya itu ada Cloud Specialist Infrastructure atau kode examnya itu EX210 begitu. Terus ini life cycle-nya lebih lama dan pastinya ada Red Hat support. Kalau misalnya kita ada isu pada saat deployment atau pada saat penggunaannya, kita bisa dapat support dari Red Hat gitu. Terus apa sih yang jadi kelebihan dari si Red Hat OpenStack dibanding yang dan RDO gitu. Jadi Red Hat OpenStack ini itu ya, jadi kalau biasanya kita harus integrasi lagi ke Grafana Prometheus gitu kan. Kita bisa pakai monitoring yang dipunya sama si Red Hat OpenStack yang nama service-nya telemetry gitu. Jadi ini bisa monitoring resource yang kita miliki di OpenStack. Terus by default juga dia udah punya data analitik. Data analitiknya itu berjalan di atas OpenShift atau CHAP gitu. Dia juga punya shared file system yang namanya Manila. Terus ada orchestration. Orchestrationnya ini sama kayak Ansible. Cuman base dari orchestration di OpenStack ini, Red Hat OpenStack ini HIT. Ini dikembangin oleh si Red Hat. Ini base-nya AWS CloudFormation kalau nggak salah. Iya benar, AWS CloudFormation HIT template. Jadi kita misalnya pengen ngebuat instance nih, kita bisa dari CLI, terus kita ngejalanin HIT template yang udah kita buat. Misalnya kita pengen buat sebuah instance yang udah terinstall di dalamnya web server, dan di dalamnya juga kita udah punya, kita install web server, terus kita kustomisasi sesuai keinginan kita bisa atur menggunakan HIT template gitu. Terus ada juga untuk nge-store credential, SSL, terus biar bisa komunikasi dengan aman ke service-service lainnya, karena OpenStack ini punya banyak service nih. Yang pastinya untuk komunikasi sama lain butuh credential, di mana di store-nya dia punya Barbican gitu. Terus by default dia juga udah punya load balancer sendiri. Kalau head to head itu sama dengan load balancer AWS juga gitu. Dia cuma bedanya kalau di AWS itu kita grouping,
kalau di Octavius cuman konsepnya sama, kita masukin dua instance ke dalam satu grup gitu. Cuman kalau di Red Hat OpenStack ini namanya pool. Jadi kita misal masukin 3 server, kita bisa kita set untuk si load balancernya sehingga si trafficnya bisa terbagi merata gitu. Terus untuk IAM-nya seperti saya jelasin itu dia pakai Keystone. Terus yang terakhir itu ada dashboard. Jadi si Red Hat OpenStack ini punya dashboard-nya sendiri gitu. Untuk kita selain dari CLE kita bisa dari dashboard. Cuman gampangnya jauh yang saya ajarin itu pakai dashboard. Kalau misalnya kita mau create security group, create network, create instance atau VM, itu semua bisa dilakukan dari Horizon dan penggunanya atau user interface-nya itu cukup mudah dipahami juga, kurang lebih kayak gitu. Untuk metode deployment-nya sendiri, Red Hat OpenStack ini menggunakan triple O. Apa sih triple O itu? Itu metode OpenStack on OpenStack. Jadi pada dasarnya Red Hat OpenStack ini itu punya undercloud dan overcloud gitu. Undercloud dan overcloud, yang mana undercloud-nya itu disebut dengan director. Jadi si overcloud ini tempat kita bisa ngelarang instance ini di-manage oleh si node dari si overcloud. Yang mana node dari overcloud ini di-manage dari director, kurang lebih gitu. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan soal ini, karena ini agak ribet juga, bisa ditanyain juga gitu. Jadi sebelum kita bisa nge-launch instance, kita bisa ngebuat misalnya web kita di atas VM, kita terlebih dahulu harus melakukan deployment terhadap node-node controller, compute, dan storage dari si Red Hat OpenStack ini gitu. Nah, paling gitu untuk sekilas soal Red Hat OpenStack. Kemudian yang selanjutnya ada basic administration-nya. Mungkin di sini saya bakal tunjukin aja. Di sini saya cuman buat 3 doang untuk basic administration-nya. Itu cuman ada create user, create project, sama create instance. Mungkin nanti kalau misalnya waktunya masih banyak, kita banyakin di diskusi aja. Nggak apa-apa kan ya Mbak Bung Sri? Ini soalnya kalau soal OpenStack lebih enaknya dibanyakin di diskusi sih. Iya, nggak apa-apa. Jadi boleh didiskusi aja. Halo. Oh sorry. Iya nggak apa-apa. Boleh diskusi aja. Oke. Mungkin ini aku tunjukin dulu basic administration kayak ngebuat user, ngebuat sebuah project, sampai ngebuat sebuah VM di OpenStack itu gimana. Nah, di sini aku udah punya cluster OpenStack, satu cluster OpenStack. Nah, di sini aku punya dua compute node. Compute node ini sama kayak yang aku jelasin sebelumnya, ada compute node, itu salah satu node di overcloud, yang mana ketika ini ada, kita bisa nge-launch instance gitu. Oke, yang pertama itu kita create user. Untuk create user, kita bisa masuk ke identity, terus masuk ke user, terus create user. Nah, ini ada identity, user, terus create user. Terus misalnya aku buat 2 passwordnya kita isi. Oke, project. Nah, kayak kita nggak usah assign ke satu project dulu. Kita buat role-nya admin. Nah, terus kita buat selanjutnya itu ada kita membuat sebuah project.
Nah, di sini bisa kita assign user 2 yang tadi kita buat supaya kita bisa akses si project 2 ini. Kita bisa assign dulu terlebih dahulu usernya. Oke. Lanjutnya kita create instance. Tapi terlebih dahulu kita masuk dulu ke project yang baru aja kita buat dengan user yang udah kita buat juga. Nah, udah bisa ya. Terus kita coba buat launch instance. Ini launch instance-nya, seperti saya jelaskan tadi, ini kalau untuk administrasinya sebenarnya nggak terlalu sulit ya, karena menurut saya ini cukup user friendly juga gitu. Nah, di sini kita pakai image yang ringan aja, pakai image Ciros. Pakai flavor ini lebih ke spesifikasi instance yang kita pengen gitu. Terus image ini OS apa yang pengen mau kita gunain di instance kita gitu. Nah, kita pakai yang small aja, yang pakai RAM 1 GB dengan CPU-nya 1. Ini ada networknya, public, seperti itu. Configuration. Oke, semuanya udah, tinggal langsung instance. Oke, instance yang baru kita buat udah jadi ya. Lognya juga udah berhasil. Nah, kita coba SSH ke instance yang baru kita buat. Habis. Terus. Nah, di sini belum bisa SSH. Karena kita belum buka port untuk SSH ya. Mohon maaf sebenarnya. Nah, nah udah bisa ya, udah bisa SSH ke instansinya. Nah, dan juga udah bisa nge-ping ke Google. Ya, paling untuk administrasinya, untuk OpenStack, yang bisa saya tunjukin cuma sebatas itu aja dulu. Mungkin nanti kalau memang pengen yang lain, soal administrasinya bisa kita, kalau misalnya waktu masih sempat di diskusi, kita bisa coba praktekin lagi. Paling segitu aja buat presentasi saya soal get to know Red Hat OpenStack. Mungkin kalau ada yang mau diskusin bisa kita lanjut. Saya balikin lagi ke Mbak Gumsi. Ya, thank you Kak Richard atas sharingnya. Buat teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung diajukan ya, boleh langsung open mic. Berpikir. Oke.
Ini aku mau nanya sih Kak. Jadi tadi kan dijelasin juga OpenStack. Tadi ada 3 ya yang kakak jelasin ya. Ada yang pertama itu yang free, ini ya. Ya, Ini yang betul. OpenStack community ini, Hmm. dia itu yang em, apa yang free, terus ada RDO, terus ada Red Hat. Nah ini berarti karena ini kan tadi dijelasin juga bahwa si teknologinya si OpenStack ini sebenarnya dia juga punya, udah bisa dibilang head to head, ada yang head to head sama AWS EC2, terus ada yang sama apa gitu. Jadi bisa dijadikan tempat untuk latihan ya. Kalau misalnya kita mau pakai AWS tapi kan berbayar gitu, sedangkan kita penggunaan pribadi cuma butuh buat latihan, itu berarti bisa ya dengan OpenStack gitu ya kak? Iya, betul sekali. Iya, jadi sebenarnya kalau kita pengen nih gimana sih cloud itu gitu Mhm. loh. Kayak pengen punya cloud pribadi sendiri atau ya private cloud sendiri, kita bisa pakai OpenStack community ini gitu loh. Jadi kalau Mhm. misalnya kita udah pakai OpenStack community untuk ke enterprise-nya atau RHOSP itu lebih enak gitu untuk adaptasinya, kurang lebih gitu. Mhm. Jadi Mhm. kalau kita misalnya mau ya eksperimen-eksperimen soal OpenStack, eh, bagus banget gitu kalau pakai OpenStack community. Oke. Terus dari kalau misalnya yang Red Hat OpenStack-nya itu sendiri, itu lebih ke untuk latihan atau emang udah enterprise ya kak berarti? Ya, kalau RHOSP itu sini karena betulan dia udah license ya, dan Hmm. license-nya itu berbayar gitu. Hmm. Itu 1 tahun. Untuk harga ini mungkin bisa dicari-cari aja buat harganya ya. Ya oke. Itu dia berbayar. Jadi itu memang untuk targetnya itu kayak ada satu use case, contoh di cloud lokal, Mhm. itu cloud provider lokal itu pakai backend infrastrukturnya itu pakai Red Hat OpenStack gitu loh. Hmm. Jadi ini benar-benar yang untuk enterprise, ke perbankan juga itu diimplementasi juga. Jadi kalau perbankan itu misalnya ada beberapa service mereka yang pengen di hostnya di private cloud itu, atau mereka punya hybrid, itu bisa diintegrasi juga ke Red Hat OpenStack gitu. Oke. Kak ini ada yang nanya nih kak dari, aduh lupa lagi namanya kak. Ini the suspect ya. Nanya katanya mohon maaf terlambat kak, mau tanya OpenStack ada database service-nya tidak? Apakah bisa buat project di luar instance seperti Firebase, DynamoDB? Uh, Database service. Kalau by default dia nggak punya database service ya. Dia paling make storage doang. Namanya itu chap storage backendnya gitu. Cuman nggak menutup kemungkinan juga kita pakai third party storage kayak contoh NetApp gitu. Mhm. Uh, Mungkin gitu sih. Mas apa ya ini? Mas the suspect. Oke, thank you Kak, tanggapannya. Mungkin yang lain kalau ada tanggapan juga boleh juga ya. Ini Kak Yezatu nih lagi ngetik nih. Silahkan ngomong aja Kak Yeski. Ntar ya namanya aku ada deh namanya. Aku cek dulu. Halo, Mas Richard. Ini saya Andre. Mau tanya nih. Sebenarnya mau Ya, tanya ya basic mas. question dulu sih. Jadi Oke, siap sebenarnya mas. perbedaannya apa sih perbedaan dari OpenStack sama misalnya other cloud provider kayak yang soalnya kan orang-orang yang mungkin lebih dikenal kan kayak AWS, Azure, Ya. GCP dan sebagainya gitu. Dan kapan sih kita harus mungkin lebih baiknya pilih AWS, kapan pilihnya OpenStack kayak gitu misalnya. Nah, oke. Siap, thank you Mas Andre buat pertanyaannya. Jadi untuk case ini sebenarnya kapannya itu tergantung uh, preferensi dari usernya sendiri gitu mas. Jadi kalau sebenarnya Red Hat OpenStack ini private cloud gitu. Gitu. Jadi karena di private cloud dia benar-benar kita lihat dari sisi security-nya dulu ya. Dari sisi security-nya dulu, ini Red Hat OpenStack ini benar-benar udah dijamin sama si Red Hat-nya gitu loh. Ya
kayak ya private cloud kita deploy di bare metal, terus kita manage-nya ya kita tahu di bare metal mana sih kita nge-deploy si OpenStack ini gitu. Jadi kita kalau mau troubleshoot juga ya kita tahu mana mau troubleshoot, kita tahu mau troubleshoot yang mana gitu. Sementara kalau kita misalnya memakai AWS ya itu tergantung lagi ke usernya gitu. Kalau dia memang ya pengen ya ngegunain gitu, ibaratnya cuman konsum doang gitu. Karena kalau nggak salah AWS itu kita ya tinggal pakai service yang udah disediain aja gitu loh. Sementara di Red Hat OpenStack kita benar-benar yang nge-deploy juga kita, yang manage juga kita gitu loh mas. Itu balik lagi ke usernya pengennya gimana untuk si cloud yang mereka gunakan gitu. Kira-kira gimana? Oke, berarti bukan termasuk kayak Red Hat itu OpenStack-nya itu kayak IaaS as a service gitu ya berarti ya? Karena kita manage sendiri berarti ya? Ya, kita manage sendiri. Cuman Red Hat OpenStack ini IaaS. Ya, siapa itu kayak service gitu. Oke. Yeah. Cuman tapi memang lebih cocok untuk private cloud gitu ya mas ya, berarti ya, bukan as a public cloud gitu kan mas? Betul sekali. Oke, nangkep. Thank you Mas Richard. Ya, thank you Mas Andre. Oke, ini Kak Axel ya namanya ya, The Suspect. Boleh langsung open mic aja Kak, atau lagi nggak bisa open mic? Tadi juga Kak, berarti itu fokusnya bukan publikasi Kak, gitu? Ya, betul sekali Mas apa? Mas Axel. Ya, Mas Axel. Boleh The Suspect boleh juga. Ya, Mas Axel, betul sekali. Jadi kalau use case, ada juga use case gini. Ada sebuah perusahaan manufaktur. Jadi mereka punya beberapa divisi gitu. Jadi misal divisi A, divisi B, divisi C pengen buat aplikasinya sendiri gitu loh. Aplikasinya sendiri yang misal itu dijalanin di desktop misalnya gitu. Jadi OpenStack ini mereka pakai OpenStack Community buat ngedeploy si aplikasi yang mereka punya itu gitu. Terus yang bisa lihat siapa aja loh? Yang bisa lihat si OpenStack ini. Nah, yang bisa lihat itu balik lagi. Tadi ada namanya Keystone kan. Jadi di Keystone kita bisa bagi siapa aja. Jadi kita bisa juga ngerol misalnya dia developer kah, staff kah, kayak gitu, Mas. Jadi lingkupnya cuma internal doang gitu. Oh, berarti kalau kita misalnya nge-deploy aplikasi di instance-nya OpenStack, berarti kita nggak bisa kayak, aplikasi ini bakal dilihat sama dunia gitu di server manapun gitu. Ya, betul sekali. Ya oke. Makasih Kak informasinya. Ya, terima kasih kembali, Mas Arso. Oke, ada lagi? Ada lagi dari teman-teman yang lain? Mungkin 2 menit lagi aja ya. Tadi Kak Yeheski kayaknya ada mau ngetik tuh. Apakah ada pertanyaan? Oh, sudah terjawab. Oke. Sepertinya dari teman-teman juga udah cukup ya, walaupun mungkin sebenarnya masih banyak hal sebenarnya yang bisa digali dari sini, cuman karena waktunya juga terbatas gitu. Kalau misalnya kita tanya lebih detail lagi demonya kayak gimana gitu juga mungkin butuh waktu seharian gitu ya Kak untuk melajarinya. Jadi mungkin dari teman-teman kalau misalnya masih ada yang penasaran, boleh dilanjutkan di ini aja, di chat aja, di general chat boleh, bisa ditanyakan lebih detail, atau nanti mungkin kita bisa lanjutkan diskusinya di next ngabuburit session. Nah, nextnya kemungkinan kita akan lakukan di hari Sabtu ya teman-teman. Jadi harap teman-teman bersedia untuk meluangkan waktunya di hari Sabtu nanti untuk ngabuburit session. Mungkin itu dulu dari kita, dari ICCOM. Thank you untuk teman-teman yang sudah hadir sore ini.
Dan selamat melanjutkan aktivitas. Semoga dilancarkan puasanya sampai berbuka nanti. Selamat sore teman-teman. Selamat sore, terima kasih teman-teman. Ya. Terima kasih banyak. Thank you Kak Richard, Kak Gung Sri. Iya, thank you.